Pendekatan itu terfokuskan kepada pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi konselor membantu klien mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di dalam pikiran mereka. Lalu juga dapat mempengaruhi perasaan, tidak hanya mempengaruhi pikiran, tapi juga perasaan. Lalu CBT itu bertujuan untuk mengubah pola pikir yang salah agar kita itu tidak terjerumus, agar kita tidak bunuh diri atau kita mati muda. Lalu dalam CBT itu bisa dilakukan dengan chat, email, atau video call, atau sleep call, tapi nggak boleh sleep call karena dalam konteks itu kita harus profesional. Lalu langkah-langkah CBT ini akan mengirimkan klien tata caranya seperti latihan dan bagaimana mereka itu menghadapi situasi tertentu. Misalnya klien diminta untuk mengirimkan atau mencatat pikiran negatif yang muncul bagian mereka dalam sesi konseling. Itu bisa dilakukan melalui chat, email, video call, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti WhatsApp, Telegram, Line, atau SMS, MMS. Tapi konselor itu harus melakukannya dengan profesional. Karena apa? Karena di sini konseling itu kita harus menjaga kerahasiaan dari klien, artinya konfidensial. Setelah klien ini dimintai untuk mencatat pikiran negatif yang muncul saat berada di situasi tertentu, lalu menganalisis apa yang mereka pikirkan dan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka melakukan sesi konseling. Setelah itu klien dan konselor bekerjasama untuk menggantikan pikiran negatif tersebut dengan pikiran yang lebih positif. Dimanapun caranya, kita itu harus berani mengubah pikiran yang negatif itu menjadi positif. Itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya itu ada tahapan pengujian dan kekurangan dari CBT dalam sesi konseling ini sendiri. Yang pertama tahapannya itu ada pengumpulan informasi yang dimana konselor itu mendengar masalah dari klien dan mencari tahu pola pikir yang mengganggu dari klien tersebut. Lalu yang kedua itu identifikasi masalah. Konselor bersama klien mengenai pola pikir dan tindakan yang membuat masalah lebih berat. Lalu yang setelahnya itu tadi ada intervensi atau solusi, yang mana konselor itu memberikan cara-cara bagaimana berpikir lebih positif yang dapat membantu klien. Lalu selanjutnya yang paling terakhir tahapannya itu ada evaluasi. Terakhir konselor dan klien itu menilai apakah metode yang digunakan itu apakah kita berhasil atau bisa diimplementasikan ke klien dengan baik. Lalu yang selanjutnya itu ada kelebihan dari ini. Kelebihannya itu sudah terbukti efektif untuk mengatasi berbagai masalah mental dan hasilnya bisa dilihat secara nyata. Lalu klien bisa melatih diri sendiri dengan modul atau latihan relaksasi, jadi mereka bisa melakukan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Lalu kelanjutannya dari kelebihan itu sebetulnya juga mudah dilakukan dengan lewat media
lagi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti WhatsApp, Telegram, Line, DM di Instagram atau di DM aplikasi. Lalu karena klien bisa tetap bekerja meskipun tidak selalu ketemu, kita tidak menyita waktu banyak karena kita dapat melakukannya secara betul dan secara nyaman tanpa berkontak langsung dengan personal. Itu ada refleksi tentang belajar dalam cyber counseling. Pertama, saya belajar bahwa cyber counseling itu tidak selalu memungkinkan konseling dilakukan tanpa berdasar tempat, waktu yang sudah saya siapkan sebelumnya sehingga lebih fleksibel. Lalu saya memahami pentingnya menjaga keamanan dan privasi data klien selama sesi konseling. Kemudian sudah saya itu menjaga kerahasiaan data dari klien atau bisa disebut konfidensial. Lalu yang terakhir, saya menyadari bahwa efektivitas dari cyber counseling sangat dipengaruhi dan kesediaan saya untuk berpartisipasi aktif dan teknologi yang bermanfaat. Ya, dari saya terima kasih. Yang barusan yang saya sudah jelaskan tentang cyber counseling dan beberapa pendekatan yang saya pilih itu adalah CBT, dan saya sudah menjelaskan, saya sudah merefleksikan karena ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah cyber counseling dan digunakan untuk UTS. Apa nih? Oh, luka. Ya begini, kalau luka memang sampai jumpa.